Sahabat Merdeka, saat ini saya berada di sebuah lokasi yang memiliki pengamanan sangat ketat, kemudian berada di kawasan Jakarta Timur. Lokasi ini memiliki dan menyimpan berbagai macam barang-barang berharga yang disita dari para koruptor yang sudah diadili beberapa waktu lalu. Barang-barang di sini tentu saja disimpan dengan rapi, dengan keamanan yang sangat ketat dan dirawat dengan sangat baik. Seperti apa lokasinya? Yuk ikuti saya. Nah, Sahabat Merdeka, kali ini cek lokasi berada di Rukbasan atau Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Barang Rampasan KPK. Seperti apa ya isinya? Yuk kita cek lokasinya. Sahabat Merdeka, saat ini saya berada di ruang penyimpanan kendaraan bermotor dan sepeda. Di sini ada beragam macam jenis kendaraan bermotor seperti dilihat di belakang saya ini. Kendaraan-kendaraan bermotor ini adalah hasil sitaan dan rampasan dari KPK. Kemudian kendaraan-kendaraan bermotor ini juga disimpan di ruangan yang sangat canggih dengan keamanan yang sangat ketat dan juga selalu dilakukan perbaikan secara rutin. Oke, saat ini saya bersama dengan Pak Mungki Hadi Pratito, seorang Dirut Labuksi, betul ya Pak? Direktur Labuksi. Betul. Pak Mungki, aku mau nanya nih Pak, berapa sih Pak luas gedung ini Pak? Luas gedung ini kurang lebih 4.000 meter ya. Dia ada 4 lantai. 4 lantai, lantai dasar itu untuk kendaraan-kendaraan besar, kemudian lantai 1 ini untuk kendaraan roda 2 dan juga barang bukti lainnya seperti barang mewah, emas, uang, dan dokumen. Kemudian di lantai 2 dan lantai 3 adalah untuk menyimpan mobil, dan juga kita ada rooftop untuk solar panel. Gitu. Total ada berapa tuh Pak kendaraan dan barang-barang yang ada di sini Pak? Untuk saat ini untuk mobil kita ada 105. Kemudian kalau motor ada 34. Kemudian kalau sepeda ada 31. Kapasitasnya sendiri kita ada 206 ya total. Oh, banyak ya Pak. 206 mobil. Itu dari seluruh Indonesia atau di Jakarta aja tuh? Ini rata-rata untuk di Pulau Jawa aja. Oke. Kalau untuk yang lainnya kita titipkan di Rukbasan yang Kemenkumham. Oke, gitu. Pak, dari banyaknya barang-barang itu, ada nggak sih Pak barang yang paling mahal gitu yang ada di sini Pak? Paling mahal mungkin mobil ya. Kita ada mobil jenisnya Brabus kalau nggak salah ya. Itu harganya di atas 10 miliar. Kemudian ada juga satu lagi saya lupa apa, Porsche apa itu nilainya sekitar 13 miliar. Kalau yang paling nominalnya paling rendah ada juga? Ada. Di sini kan ada juga barang bukti, tidak hanya mobil ya. Kita juga ada barang bukti berupa flash disk. Oke. Bahkan SIM card. Itu isinya percakapan dan lain-lain. Iya. Oke. Ini kita mau kemana nih Pak nih? Kita ini akan ke ruangan. Di sini ada beberapa ruangan. Sebelum masuk ke ruangan ini, kita ada namanya ini ruang sekat. Saya bahasa itunya apa namanya? Vestibul. Namanya ruangan vestibul. Jadi sekat antara ruangan dengan ruangan. Nah, untuk membuka pintu ini dibutuhkan akses minimal 2 orang. Ulang, satu lagi. Nah, baru kita terbuka. Nah, ruangan ini memang untuk pengamanan ya. Jadi ini ada 2 pintu sekat. Pintu ini hanya bisa dibuka kalau pintu ini sudah tertutup sempurna. Dan juga dibuka oleh 2 orang. Tidak bisa 1 orang. Fungsinya apa? Supaya kita bisa saling mengawasi. Karena sistem sudah bagus, kalau orangnya
tidak terawasi bahaya juga. Nah, ini kita akan buka pintu sebelahnya. Tolong baca. Baik. Oke. Ini ada 1, 2, 3, 5 ya. 5 ruangan. Masing-masing punya karakteristik sendiri. Contohnya ini ada ruangan elektronik. Elektronik itu lantainya kita menggunakan lantai antistatis. Fungsinya apa? Untuk menjaga si barang bukti elektronik itu tidak rusak. Karena kita sendiri kan membawa listrik ya, listrik statis ya. Jadi dengan lantai itu akan menetralkan sehingga akan mengamankan si barang bukti elektronik. Kemudian ini di ruang barang mewah ini karakteristiknya dia suhunya dan kelembabannya harus terjaga. Jadi kita jaga bagaimana si barang mewah ini bisa suhunya tetap, kelembabannya tetap dalam rangka untuk menjaga kualitasnya, jangan sampai dia rusak dan lain sebagainya. Ini ada tas-tas mewah, ada sepatu, juga ada di sana ada jas, ada ikat pinggang, koper dan lain-lain. Ada berapa Pak total di sini Pak? Aduh ini banyak saya karena kita hampir tiap minggu ya restock terus, restock maksudnya datang terus, jadi belum saya kalkulasi, biasa laporan di tiap bulan. Ini yang pasti semuanya masih dalam tahap penyitaan, maksudnya belum berkekuatan hukum tetap. Ini isinya tas, kemudian ada sepatu, juga ada ikat pinggang, ada dompet, ada jas juga. Jadi barang pakai ya berarti ya? Iya, barang pakai, barang mewah lah kita menyebutnya, ini kawasan luxury good. Nah ini suhunya harus kita jaga nih, tetap. Begitu pula kelembabannya, ini sana ada alat untuk menjaga kelembabannya. Karena menjaga supaya si kulitnya tidak rusak. Tapi ini bukan piling kabinet biasa ya, ini brankas anti api semuanya. Terus ini di sini ada beberapa yang nyimpan uang, ada yang beberapa nyimpan perhiasan juga. Dan ini spesial juga, suhunya juga harus diatur dalam kondisi tertentu. Ini hasil kita mendapatkan ilmu dari Bank Indonesia. Harus kayak gini? Bagaimana cara menyimpan, merawat uang-uang dalam bentuk uang kertas supaya dia tidak cepat lapuk, tidak cepat rusak seperti itu. Kemudian kalau uang kertas ini masih sitaan atau rampasan nih Pak? Ada sebagian sitaan, rata-rata sitaan sih. Kalau rampasan sudah selesai. Oh gitu. Kalau rampasan itu setelah itu diapain? Tinggal di-storekan aja ke kas negara. Oh gitu. Storekan ke bank, ada rekening kas negara, selesai seperti itu. Kalau sitaan ini tuh berapa lama Pak sampai menuju ke rampasan? Itu tergantung putusannya ya, tergantung perkaranya. Jadi ada penanganan perkara itu kan bervariasi. Jadi ada yang diputusan di pengadilan negeri selesai berkekuatan hukum tetap, selesai baru kita eksekusi. Ada yang sampai tingkat kasasi. Jadi variasinya antara 6 bulan sampai 2 tahun lah, kurang lebih seperti itu. Lumayan lama lah ya. Lumayan. Jadi harus awet. Dan kita menjaga bagaimana supaya jangan rusak seperti itu. Lanjut lagi nih mau kemana nih? Boleh. Ini barang bukti elektronik. Jadi memang disusunnya, ini saya sudah konsultasi dengan ahlinya, cukup seperti ini. Nah, silakan nanti bisa dilihat. Kita contoh aja, tekan sini. Ini kita simpan di dalam Wow, itu berkas khusus. Jadi map khusus, map ini ada ada bubble ya untuk melindungi ini, dan juga seperti ini. Ini laptop. Kita simpan seperti ini aja. Dan ini penyidik buat ini kali ya, barang bukti kayak chat atau komunikasi. Ya, jadi nanti mekanismenya barang bukti elektronik ini, karena kan yang diambil itu kan bukan fisiknya ya, Iya, betul. tapi isinya, datanya. Jadi setelah disita oleh penyidik, itu akan diekstraksi oleh, kita punya lab barang bukti elektronik namanya, lab BBE. Nanti setelah diekstraksi oleh mereka, setelah selesai baru diserahkan ke kita untuk kita simpan fisiknya. Ini juga sitaan? Sitaan. Semua sitaan? Semua sitaan. Kalau yang rampasan diapain tuh Pak? Rampasan kita lelang. Oh, lelang juga? Lelang. Tapi sebelum dilelang kita hapuskan dulu datanya. Betul. Kita kosongkan, di swipe istilah kita. Kemarin juga pada saat Takodia juga sudah kita lelang beberapa handphone, kemudian laptop. Alhamdulillah laku juga semua. Kita sambil muter-muter deh. Boleh.
Nah ini memang disimpannya memang standar dari teman-teman ahli seperti ini, jadi kita ikuti saran mereka. Nah ini lantai anti statis. Itu masuk koper ini? Ini enggak ini. Ini Oh, lain. beda. Beda ini. Dengan suhu yang kayak gini juga? Iya, suhu yang stabil. Karena dia nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas. Beda kan dengan tadi? Tadi dingin kan? Iya, betul. Sini agak anget ya. Iya, memang suhunya seperti itu. Jadi masing-masing ruangan punya karakter sendiri dan juga termasuk ininya. Alat pemadam apinya ini bentuknya gas. Jadi bukan air. Jadi istilahnya dia matikan api kalau terjadi kebakaran tapi tidak merusak ini. Saat ini kita mengelola 97.000 barang bukti, 92.000 diantaranya adalah dokumen. Dokumen itu apa aja Pak isinya? Maksudnya Jenisnya ya. Jenisnya. Jadi ada dokumen kontrak, kemudian ada dokumen SK-SK, ada dokumen surat-surat perjanjian, ada dokumen, pokoknya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tuh. kalau kayak surat berharga gitu-gitu, Surat berharga kita kategorikan sebagai surat berharga. oh beda lagi? Beda lagi. Itu beda dengan dokumen. Surat berharga itu diantaranya misalnya kayak sertifikat gitu, kayak deposito, kayak berarti nggak di sini ya? nggak di sini. Nggak di sini. Ya, Beda lagi nih tempatnya nih? Di ruangan lain. Oke, kita muter lagi deh Pak. Boleh? Pak Mungki, tadi kita habis muter-muter nih, habis lihat barang-barang berharga, surat-surat berharga. Sekarang kita ada di gudang mobil. Betul. Nah, ada berapa nih Pak mobil di sini Pak? Untuk saat ini mobil kan disimpan di 3 tempat sebetulnya. Di lantai dasar ada untuk mobil-mobil yang kondisi badannya besar dan juga kondisi mati. Kemudian ada di lantai 2 dan di lantai 3. Kalau secara total saat ini kita ada 105 ya. 105 kendaraan roda 4. Di luas ini, Iya, semuanya. berapa nih Pak luasnya Pak? Luasnya kurang lebih kalau total bangunan sih kurang lebih 4.000 meter ya. 4.000 bangunan gedung ini? Bangunan gedung Oke. ini. Biasanya mobil-mobil ini tuh ada perawatannya nggak sih Pak? Ya, jadi mobil-mobil ini kita rawat secara berkala, tergantung kebutuhannya. Misalnya ada part yang memang secara rutin harus diganti, ya kita ganti, gitu kan. Terus kemudian juga di beberapa kesempatan setiap 1 minggu atau seminggu 2 kali dipanaskan. Kemudian kalau kondisinya kotor kita lakukan pencucian. Seperti itu kurang lebih perawatan. Dari segi perawatan pasti ada keamanan. Betul. Nah, gimana tuh keamanan itu Pak? Jadi keamanan di sini memang kita double ya. Jadi keamanan tidak hanya dari sisi sistem, juga keamanan dari sisi personil ya. Kalau dari sisi personil kita ada double juga, keamanan dari pegawai KPK sendiri, kemudian ada keamanan dari pihak kepolisian karena gedung ini sudah ditetapkan sebagai objek vital nasional. Nah, kalau keamanan dari sisi sistem, kita memproteksi untuk masuk ke ruangan ini juga ada beberapa apa sih? Sistem untuk masuk misalnya harus menggunakan Morphowaves juga. Terus kemudian di setiap ruangan di setiap chamber ini juga ada namanya alarm. Sorry lupa. Nah, ada alarm yang akan berbunyi apabila ada objek asing yang masuk. Gitu, seperti itu. Kalau dari segi keamanan udah, segi perawatan sudah, sekarang segi apa ya? Apa tuh? Untuk segi keamanan lainnya misalnya kayak memadamkan api dan lain-lain, gimana tuh Pak? Oke, untuk memadamkan api kita ini sudah standar lah. Kita kalau di sini menggunakan pemadam biasa seperti pada umumnya, dan kita setiap tahun dilatih oleh pemadam kebakaran di DKI Jakarta bagaimana pegawai-pegawai di sini termasuk tenaga keamanan dalam menghadapi keadaan bencana kebakaran seperti itu. Artinya kita tetap melakukan waspada terus. Biaya perawatannya gimana tuh Pak? Baik, untuk biaya perawatan kita menggunakan pihak ketiga ya. Jadi perawatan kita kontraktualkan di setiap akhir tahun kita kontraktualkan selama setahun. Kurang lebih dalam setahun menghabiskan untuk biaya perawatan kurang lebih 700-an juta. 1 tahun? 1 tahun, untuk 1 tahun. Karena mobil di sini itu kan tidak tetap ya.
Jadi dalam sebulan ada masuk lagi, ada yang keluar dan lain sebagainya. Jadi kita estimasikan dalam setahun kurang lebih habisnya di kontrakan kita 700-an juta. Tadi ada yang unik lagi di salah satu ruangan penyimpanan dokumen ya, Iya. yang saat itu Bapak bilang memadamkan apinya dengan busa Iya. atau itu gimana tuh Pak biaya itu Pak? Kalau itu memang itu bagian dari sistem yang sudah dibangun dari awal ya, dari gedung ini ya. Jadi sistem pemadaman kita memang kita buat khusus karena dalam rangka untuk menjaga si barang-barang itu tetap terjaga. Meskipun dalam keadaan misalnya bencana kebakaran, si apinya padam tapi barangnya tetap utuh gitu. Nah, ini kita menggunakan pola pemadaman dengan foam. Nah, foam ini memang biayanya cukup lumayan. Jadi kalau sekali misalnya foam itu keluar atau jadi kebakaran, untuk ngisi ulang tangkinya itu kurang lebih 250 jutaan. Untuk itu aja. Untuk Belum itu yang aja, lain-lainnya. belum yang lain-lainnya. Ya mudah-mudahan jangan kepake itu. Pak, satu lagi ini kan banyak mobil bagus nih Pak nih. Ya. Kira-kira ada nggak Pak yang paling mahal? Dan itu dia dari kasus apa? Dari kasus korupsi apa? Dan berapa? Kalau sementara ini yang paling mahal itu ada mobil Mercy Brabus ya. Perkaranya ini masih penyidikan, saya belum bisa buka di sini. Kemudian ada Porsche juga, itu juga masih penyidikan, jadi mohon maaf saya belum bisa buka. Tapi itu nilainya kisaran antara 10 sampai 13 miliar satu mobilnya. Ya. Mobil. Dibandingkan dengan yang ini, itu yang paling mahal? Itu yang paling mahal saat ini yang kita kelola. Oke. Dan Ya. nggak ada di sini nih kendaraannya? Ada. Ada. Boleh dilihat nggak nih Pak? Boleh. Kalau kendaraan itu tuh dia penyitaannya dijemput atau gimana? Kita ambil. Langsung ambil aja. Kita ambil, kemudian ya kita towing sih biasanya bahasanya apa ya? Karena kan nggak mungkin kita ambil gitu aja ya. Pasti ada izinnya lagi. Nah, ini mobil Porsche. Sama yang satu lagi Brabus. Dan dari banyak, ini kan barang yang disita dan dirampas berarti ya, Iya, digabung ya. Ah. Itu ngebedainnya gimana tuh Pak? Itu kita punya sistem barcode gitu, QR code ya. Oh, Jadi di masing-masing mobil kita ada QR code. di Dan QR code itu yang mendeteksi. Akan mendeteksi ini barang perkara siapa, status siapa, kelihatan. Nah, ini yang Brabus. Yang biru? Iya. Wow, ini yang paling mahal kedua. Iya, kurang Nominalnya lebih 10 lebih lah. 10 miliar lebih, miliar lebih. 10 miliar lebih. Wow. Ini kasusnya belum diungkap ya. Sahabat Merdeka sudah lihat kan gimana cara perawatan dan cara penanganan serta penyimpanan barang sitaan dan rampasan KPK? Nah, nantikan episode cek lokasi selanjutnya hanya di merdeka.com. Bye-bye.